Halo Pedikers, publik tanah air baru saja dihebohkan dengan perilaku yang tak wajar oleh oknum ASN. Yang mana seorang anggota Satpol PP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan memukul pasutri saat melaksanakan razia PPKM berskala mikro. Korban yang merupakan pemilik warung kopi kemudian melapor ke Polrestabes Goa atas peristiwa yang dialami. Lantas apa sebenarnya tugas Satpol PP jika TNI Polri sudah ada? Mari kita bongkar. Sejarah mencatat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP sudah ada sejak zaman VOC. Lebih tepatnya saat Batavia alias Jakarta dipimpin Gubernur Jenderal Peter Booth tahun 1610 sampai 1614. Kala itu, situasi Batavia Tengah diserang secara sporadis, baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris yang mengakibatkan keamanan sangat terganggu. Alhasil, dibentuk organisasi bernama Bailu, semacam polisi yang merangkap sebagai jaksa dan hakim. Tugasnya adalah menegakkan hukum antara VOC dan warga sipil yang berselisih. Organisasi ini juga menjaga ketenteraman dan keamanan Batavia kala itu. Barulah di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Thomas Stanford Raffles tahun 1811 hingga 1816, Bailu dibentuk kecabangan bernama Bestrus Politik sebagai cikal bakal polisi Pamong Praja. Setelah 1 abad lebih, Bestrus Politik menjalankan tugas membantu pemerintah Hindia Belanda. Organisasi ini mengalami perubahan drastis tatkala Hindia Belanda diduduki Jepang. Bahkan secara struktural, peran dan fungsinya malah bercampur dengan militer. Saat masa kemerdekaan, organisasi ini tetap berjalan sebagai bagian dari kepolisian. Barulah, pada 3 Maret 1950 bertempat di Yogyakarta, didirikan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan cikal bakal Satpol PP. Pembentukan ini berdasarkan keputusan Mendagri pada masa itu. Melihat secara panjang ini, Satpol PP ternyata memiliki peran yang sangat istimewa di zaman dulu. Satpol PP di era sekarang hanya bertugas sebagai polisi kota unit di bawah kendali pemerintah daerah masing-masing di Indonesia. Fungsi Satpol PP sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PPRI yakni nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Pamong Praja yang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Penyiapan dan pelaksanaan penegakan daerah, penyelenggaraan ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat. 2. Penegakan kebijakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 3. Menyelenggarakan ketertiban umum dan masyarakat di daerah. 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. 5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, pelaksanaan ketertiban umum dan keamanan masyarakat berkoordinasi dengan polisi, badan penyelidikan pegawai negeri sipil daerah, dan aparat lain. 6. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum, dalam rangka mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan atau diperintahkan langsung oleh kepala daerah. Dari sini, dapat disimpulkan kalau Satpol PP bekerja atas arahan pemerintah tingkat provinsi, tingkat kota, dan kabupaten, yang mana hanya membantu kepala daerah melalui peraturan daerah atau surat edaran baik gubernur, wali kota, dan bupati. Satuan ini juga membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tapi sebenarnya, apa perbedaan Satpol PP dengan TNI dan Polri? Jika berbicara soal Satpol PP, TNI dan Polri jelas sangatlah berbeda, terutama mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing instansi. Tentara Nasional Indonesia atau TNI sendiri memiliki peran penting sebagai alat negara di bidang pertahanan. TNI mendapatkan tugas berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Fungsi TNI tertuang dalam pasal 6 terdiri dari: pertama,
Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar atau dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, hingga keselamatan bangsa. 2. Penindakan terhadap setiap bentuk ancaman. 3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sementara fungsi lain dari TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. TNI turut melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan negara lain. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Instansi ini juga memiliki fungsi menegakkan hukum, perlindungan, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Polri memiliki wewenang sebagai berikut. Pertama, melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam membina hukum. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum. 6. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan TNI dan Polri sendiri dalam menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro bukan tanpa alasan. Sebab selain memiliki tugas dan fungsi masing-masing, kedua instansi ini juga dianggap sebagai simbol keamanan dan ketertiban. Makanya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan TNI dan Polri dibutuhkan sebagai strategi menang melawan COVID-19. Tapi bagaimana dengan keterlibatan Satpol PP dalam PPKM berskala mikro? Satpol PP sendiri masuk dalam naungan Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas hal-hal bersifat internal negara. Sementara PPKM berskala mikro yang diberlakukan di beberapa wilayah di Indonesia, Instruksi Mendagri Tito Karnavian nomor 14 tahun 2021. Otomatis, Satpol PP memiliki peran dan kewenangan dalam penertiban saat berlangsung PPKM. Sebab walau tidak diberlakukan kebijakan PPKM, Satpol PP tetap memiliki kewenangan, bahkan turut tertuang dalam PPRI nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam aturannya, pada pasal 6 yang berbunyi, 1. Melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda. 2. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggara perlindungan masyarakat. 4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda. 5. Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda. Dari PPRI ini, dapat disimpulkan kalau Satpol PP hanya memiliki kewenangan dalam lingkup kota. Kalaupun masih ada yang melanggar, satuan ini akan melakukan penindakan sesuai aturan yang diberlakukan. Misalnya, menertibkan pedagang kaki lima di atas trotoar kota. Karena hal ini tidak diperuntukkan bagi pedagang melainkan untuk pejalan kaki. Selain itu, Satpol PP juga tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan saat menjalankan tugas. Misal saat operasi gabungan PPKM yang terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Karena hal ini jelas melanggar aturan dan hukum. Jadi, gimana? Udah jelas kan bedanya di mana?